Tiba-tiba dari tubuhnya tercium bau busuk. Baunya seperti kayu yang membusuk. Namun, sebagai anjing, Enzo tidak bisa memperingatkannya. Ternyata belum beberapa hari berlalu. Nyonya rumah datang. Merasa ada yang tidak beres, dia segera meminta putrinya untuk merapikan barang-barang. Lalu, dengan kepala yang pusing, dia membawa putrinya kembali ke rumah orang tuanya. Dia sepenuhnya melupakan bahwa ada seekor anjing di rumah. Rumah itu tidak ada orang. Makanan ada di dalam lemari, tetapi ia tidak bisa membukanya tanpa tangan. Ia pun mengambil makanan anjing yang jatuh di lantai satu persatu. Ia merasa haus. Ia pergi ke toilet dan menjilati air di dalam kloset. Ketika mengantuk, ia berbaring di sofa dan tidur sejenak. Ketika merasa perlu, ia menyelesaikannya di atas karpet di pintu. Begitu melihat seseorang lewat di luar jendela, ia sangat senang. Ia akan menggonggong keras-keras meminta pertolongan. Namun, itu membuat orang mengira ada anjing galak di dalam rumah. Justru mempercepat langkah untuk meninggalkan tempat ini. Waktu setelah itu, untuk mengurangi konsumsi, ia berusaha sekuat mungkin berbaring di tanah. Setelah tidak makan selama lebih dari 40 jam, rasa lapar yang berlebihan mulai membuatnya berhalusinasi. Ia sepertinya mendengar suara dari kamar tuan kecilnya. Ketika ia tiba di kamarnya, melihat seekor zebra mainan tiba-tiba hidup. Zebra itu menunjukkan kekuatannya di depannya. Saat Enzo tidak tahu harus berbuat apa, zebra itu tiba-tiba merobek dadanya. Kemudian terus-menerus menarik kapas dari dalam tubuhnya. Enzo terkejut melihat pemandangan ini. Ia sudah tidak bisa membedakan mana yang nyata, hanya bisa berlari turun dan bersembunyi di samping tempat tidur, mengharapkan seseorang segera datang untuk menyelamatkannya. Hingga setelah bertahan selama 3 hari 2 malam, ia akhirnya menunggu kembalinya tuan laki-laki, Dani. Dani yang tidak tahu situasinya, segera menghubungi istrinya lewat telepon. Istrinya baru saja kembali dengan putrinya dari rumah orang tuanya. Melihat Enzo yang terlupakan, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Tapi belum sempat dia meminta maaf. Putrinya tiba-tiba berteriak ketakutan. Seluruh keluarga segera berlari ke sana. Enzo sebenarnya ingin pergi untuk melihat apa yang terjadi. Tapi belum sampai di depan pintu, dia sudah diseret oleh Dani dengan marah. Dia mengamuk kepada Enzo. Anjing jahat, anjing bodoh. Dani, jangan seperti itu. Enzo baru menyadari. Ternyata yang menunjukkan kekuatan hari itu bukanlah zebra, melainkan dirinya yang kelaparan. Dani tampaknya juga merasa bersalah atas kebodohan barusan. Dia duduk di tangga di luar pintu dan mulai merenung. Enzo benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Jadi, dia dengan sengaja berjalan ke depannya. Dani dengan tulus meminta maaf atas perilakunya tadi. Dan berjanji bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Bagaimanapun juga, dalam bergaul. Bagaimanapun, mereka berdua sudah bersama selama 8 tahun. Situasi dan suasana ini tidak hanya mengingatkan tentang pertemuan pertama mereka. Pada hari itu, Dani tiba-tiba tertarik dengan iklan penjualan anjing di pinggir jalan. Pada hari itu, Dani tiba-tiba tertarik dengan iklan yang bisa dijual di pinggir jalan. Hanya dengan sekali lihat, Enzo langsung yakin bahwa dia adalah jodohnya. Pada saat tatapan mereka bertemu, keduanya merasakan ketertarikan satu sama lain. Begitulah, Enzo dibawa oleh Dani ke dalam mobil. Sejak saat itu, dia perlahan-lahan mencapai puncak kehidupan anjing. Ketika meninggalkan peternakan, dia duduk di kursi belakang, mengamati segalanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kendaraan yang lalu lalang di jalan raya, gedung-gedung tinggi di kota. Bagi dia, semuanya terasa sangat baru. Tak lama kemudian,